Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertiga di sini masih bisa berkumpul bersama menyapa pemirsa MNC Muslim di rumah sekalian dalam acara yang sangat berfaedah buat kita semua, yaitu acara Cafe Tausiah ya. Betul. Selama 60 menit ke depan nih kita di Cafe Gumati, Warung Gumati, Warung Gumati, pemirsa. Warung Gumati yang berlokasi di Gadok, Bogor, Puncak ya. Oh kembali Jalan Raya Puncak, Jalan Gadok, Raya Bogor. Iya, aduh. Ini terima kasih sekali ya, tempatnya enak banget buat kita share mengenai masalah-masalah Islam. Kita hari ini mau mengkaji apa ya Neng ya? Iya, insya Allah selama 60 menit ke depan ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam. Jadi Islam mencakup ada 3 tingkatan kalau nggak salah ya Umina. Udah kayak rumah ya, ada tingkat-tingkatnya. Iya, gitu ya. Nah, Tiga-tiga ya nih. jadi insya Allah nih pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang 3 tingkatan dalam Islam gitu ya. Dan seperti biasa kita akan kedatangan seorang narasumber yang akan men-share nih ilmu-ilmunya untuk kita semua ya. Bersama saya Nisa Nadira Dan saya Natasha, juga ustazah kita yang sangat cantik. Siapa nih gerangan? namanya Lulung Mumtazah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha wabarakatuh. damang? Alhamdulillah baik. Dari mana nih? Ya. Nah, dari tadi. Dari tadi. Ya tadi ya, seger banget ya. pakai Sama ungu. itu, aduh biru sama merah, ke ungu. Aduh cantik sekali, subhanallah, bidadari surga insya Allah ya, jadi bidadari di dunia dan akhirat ya, amin. Nah Umi, hari ini kita bahas tentang apa namanya Islam itu mencakup 3 tingkatan. Maksudnya seperti apa sih Mi? Ada sedikit aja deh Mi. Oh, sedikit aja. Kita Betul. bahas secara dalam lagi. Apa tuh Kalau maksudnya? dalam berapa sumur ya, Cin? Bener. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Alhamdulillah kita udah kumpul di sini mau ngomongin tentang diri kita sendiri. Karena kita orang Islam yang harus punya iman dan harus punya ihsan gitu ya. Betul. Soalnya kalau nggak digabungin tuh jadinya cuma Islam tuh nanti ada Islam KTP. Ah. Kalau iman doang tapi dia nggak Islam juga nggak boleh. Dia emang harus berkaitan tuh Islam, iman, ihsan. Islam. 3 itu ya. 3 itu emang harus nyatu. Jadi kalau kita ngomongin kenapa harus ada 3 tingkatan? Islam, iman, ihsan kalau digabungin jadilah adin, jadilah namanya aturan atau agama. Kalau Islam sendirian ya Bukan hanya adin, sekedar- ya? bukan adin. Karena banyak juga orang Islam tapi nggak ikut aturan, benar nggak Ci? Oh betul. Apakah benar Ibu Nisa? Betul. Oh jadi maksudnya yang 3 tingkatan itu Islam, iman, Ihsan itu emang satu kaitan, nggak boleh dipisah-pisah. Oh gitu. Kalau orang cuma beriman doang, misalnya beriman doang, ya aku percaya sama Allah, aku percaya, tapi dia tidak menjalankan. Dan syahadat kali 2 kalimat syahadat gitu ya. Jadi 3 tingkatan itu tuh sesuatu yang sangat-sangat Berkaitan. erat Nah, gitu itu ya. nanti ada satu hadis dari hadis pertama dalam kitab Arba'in, itu hadis waktu Nabi ngobrol sama Jibril. Oh ya? Ngobrol apa? Nggak pernah ngobrol sama Jibril kita kan. Kita ngobrol baru di Cafe Tausiah sih. Tapi kalau Rasul udah tingkatnya di Jibril tempat ngobrolnya. Nggak tahu kan? Mau tahu banget. Tapi biar pemirsa penasaran nih, biar kita minum aja dulu. Iya, minum Biar aja pemirsa dulu. juga di rumah minum dulu. Biar kita juga kuat tenaganya. segar. Soalnya ini aduh menggoda sekali nih. Menggoda iman. Goda soalnya. iman. Gitu ya. Jadi 3 tingkatan itu ada iman, Islam, ihsan, dan yang sangat-sangat berkaitan banget gitu. Betul, nggak bisa Saling terkait, dipisahin. nggak boleh dipisahin. Sama seperti kita bertiga nggak bisa Iya. berpisah. Ada soulmate banget ya. Banget kalau kita bisa laksana ini ya tidak lengkap. Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu. Oh, Dan dirimu juga saya. Coba diterangin Oh, aku. iya. Oh ya, 3 tingkatannya tuh apa aja? pemirsa yang kami cintai dan kami sayangi. Amin. Kalau kita ngomongin Islam itu, jadi ada satu hadis dalam kitab Arba'in bab pertama. Suatu hari Nabi didatangi oleh salah seorang laki-laki yang berpakaian kusut masai. Tahu kan kusut masai? Kusut, gembel lah ya. Gembel kusut, padahal mah itu jelmaan dari malaikat Jibril. Soalnya kalau Rasulullah langsung ketemu sama Jibril itu bisa pingsan. Oh, Karena langsung dengan sosok aslinya. penampakan asli. Jadi menyerupai Menyerupai manusia. manusia aja. Karena apa kalau dia dalam bentuk aslinya malaikat Jibril, subhanallah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Waduh, Satu sayap seluas langit dan bumi. Masya Ini Allah. kalau sama ngomong Jibril ngomongin Islamnya kan. Iya. Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma huwa Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwa ihsan. Ini Nabi itu ditanya, Rasul apa sih arti Islam? Islam adalah antasyhada. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, wa itai zakah, wa siyamu ramadan, wa hijjul bait man istata'a sabila.
Jadi Islam itu adalah rukun Islam, bersahadat, ngerjain sholat, puasa, zakat, haji. Wa ma huwal iman. Iman adalah kata Nabi antuk minabillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil iman qadarihi wa khairi wa syarihi wa yaumil akhir. Jadi iman itu yaitu rukun iman, percaya pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada qada dan qadar yang baik dan buruk, dan juga kepada hari kiamat. Terus apa itu ihsan? Kata mereka Jibril. Ihsan adalah anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihatnya. Melihatku gitu ya. Nah, tapi kalau melihat Allah maksudnya jadi kamu biar khusyuk gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa melihatnya, kamu harus punya perasaan bahwa anahu yaroka, Allah lagi ngeliat kamu. Jadi seolah-olah dihadirkan tuh ya, seolah-olah jadi kita ada berpikir Allah. Allah tuh selalu ngeliatin aku nih. Nah itu namanya ihsan. Sama Isa. Nah, jadi Islam ya rukun Islam, iman ya rukun iman, ihsan ya merasa diawasi sama Allah gitu. Merasa ada ya, merasa Nah, diawasi. itu tapi lebih tinggi keagungan Allah karena Pak kita merasa diawasi sama guru aja kalau ulangan nih lagi Iya. musim UN ya, Stres, guru lain ya. Lagi musim UN, kalau kita diawasi sama guru kita kan hati-hati. Betul, betul, betul. Takut nyontek. Iya. Jadi diawasi sama Allah SWT. Ya, apa benar-benar paling tinggi ya, karena kan kita paling lebih tinggi. kebanyakan lebih yang kalau misalnya ada yang lihat baru gitu kan. Dan lihat kita pura-pura nggak nyontek ya kan. Pas jaim. gitu, jaim gitu kan. ya. Jabu jaga buku. Oh, jaga nyontek. Tapi kan ya kan kalau ada rukunnya kan kalau Islam, iya, terus iya. iman juga ada betul. rukunnya. Nah kalau Islam tuh ada rukunnya nggak sih? Rukun ihsan itu ada dua. Oh, ada juga. Muraqabah sama musyahadah. Waduh, ternyata Ada, rukun Islam Ada apa itu? muraqabah, bukan morokok, bukan. Muraqabah apa ya? Muraqabah. Musyahadah dulu. Oh, musyahadah Musyahadah dulu. itu maksudnya apa? Itu tadi kamu bersaksi di dalam diri kamu bahwa kalau kamu beribadah itu kamu seolah melihat Allah, bukan ngeliat Allahnya ya, ngelihat sifat-sifatnya. Ini ada alam ini ya kan. Tapi kalau muraqabah itu kalau kamu merasa nggak bisa melihat Allah, seolah kamu lagi dilihat Dilihat oleh oleh Allah. Allah. Itu dua rukun tadi. Oh itu yang tadi diseritain Termasuk sama ke ihsan. itu apa Gitu, jadi- rukunnya? Gitu loh, artinya harus punya perasaan kayak begitu. Ente kalau diawasi sama suami bagaimana? Atuh, Iya, seolah-olah atuh gitu jaim kan. dong, jaim dong. Jadi apa kalau misalnya kita sudah merasa seperti itu tuh jadi apa ya, melakukan Udah tingkat sesuatu tinggi, yang udah tingkat tinggi melakukan tuh. sesuatu yang kurang baik, Dilarang, pasti kita akan nah, akan nggak takut, berani. akan malu, akan Nah. nggak berani gitu ya. Nah, kayak kita nih udah disorot oleh kamera-kamera. Kalau kita ke mall disorot sama CCTV, takut nyolong. Masih gitu hayang nyolong. Zaman dulu kan suka nyolong ngutil-ngutil. Tobat sekarang udah tobat. Tobatan nasuha ya. Iya. Tapi jadinya gimana kita cara meresapi rukun-rukun Meresapi. ini? Nah, itu harus ada yang bocor dulu kan. Jadi biar kita masuk ke dalam kalbu kita bahwa rukun-rukun tersebut. Mainannya hati dari tadi Oh, ya. iya dong. Dengan hati. Ku main hati. Kompak banget nih pemirsa nih berdua nih. Aduh ya Allah. Gimana Umi? Apa tuh? Meresapi yang rukun Islam tadi. Gimana biar kita ngeblend satu dan tingkah laku kita sesuai dengan hukum Islam, rukun iman dan rukun. Saudara-saudara, kalau dalam surat 6 ayat 132 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulin darajatin mimma amilu. Tiap-tiap orang atas apa yang dia kerjakan pasti punya derajat. Jadi proses, Cin. Kalau untuk jadi orang Islam itu proses. Jadi rukun Islam yang pertama apa tadi? Islam. Rukun Islam yang pertama Islam, syahadat. kan bersahadat dulu. Nah, kalau udah bersahadat baru belajar sholat. Jadi nggak bisa langsung baru belajar syahadat Langsung haji. langsung Oh, haji. iya, Kan kasihan dia belum belajar sholat dulu Nah, dibenerin. step ada stepnya Nah, gitu udah ya. sholat dibenerin, belajar dia tentang puasa. Udah puasanya udah beres, ada punya banyak duit, ajarin Zakat. zakat. Udah mampu semuanya, ilmunya udah ada, baru Uangnya udah ada baru haji. pergi haji. Tapi ada loh orang-orang nggak punya ilmu tapi Iya. pergi haji. Iya, Ya mana bener sih loh. haji Cin sebelum itu gitu. Oh, Tetap harus belajar. Jadi tetap harus ngikuti proses-proses yang Proses. sesuai syariat. Tapi kan banyak juga ya Neng, kadang-kadang ada yang belajar Islam secara terburu-buru, ternyata pokoknya aku harus begini, seperti membalikan telapak tangan. Ah, itu nggak nggak boleh tuh, bisa nggak ya. boleh. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-qasdu tablugu kata Nabi. Ketika kamu pelajari agama Islam ini, bersikap sedang-sedang saja. Bersikap sedang-sedang saja, santai saja. Kenapa? Kamu akan sampai. Wa anta lanta bugol amro bil mubalagot. Kamu tidak akan nyampe hakikat iman kalau kamu berlebih-lebihan. Semua pengen drastis, nanti jadi mental.
Umar bin Khattab bilang kalau kita ngelempar ini nih bola ke tembok kencang-kencang itu kan mental. Gitu kalau orang mengenal Islam secara drastis. Nggak bisa gitu. Tadi kan Umi bilang katanya itu satu proses dan pembelajaran gitu. Jadi berarti kalau misalnya kita, misalnya contohnya nih kayak zakat gitu ya, zakat itu kan zakat itu kan salah satu rukun Islam ya. Kan proses nih. Berarti kalau misalnya kita masih apa ya? Masih kurang ikhlas atau masih apa? ngitung-ngitung. Kalau misalnya kita dilakukan secara terpaksa dulu nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa bang? Iya kan? Ya, kayak misalnya kita mau maafin orang aja kan kita harus belajar. Kita paksain diri dulu gitu kan. Walaupun Maafin walaupun hati belum gitu ya. Itu tapi tetap ada nilainya dong ya dari Allah, karena kan itu pembelajaran gitu. Kan ya. tadi tiap-tiap orang derajat amalannya berbeda. Ada derajat udah tingkatnya tinggi ikhlasnya, ada orang yang memang amat gue lagi belajar ikhlas. Aku udah maafin, aku emang mau zakat, tapi maaf ya zakatnya aku nggak sekian persen dulu, aku lagi belajar setengah. Kayak misal puasa juga kan, juga kan ada orang hanya menggugurkan kewajiban kan, karena maksudnya ya itu pembelajaran sebenarnya ya, bukan satu kebutuhan dulu tapi pembelajaran gitu. Lama-lama jadi kebutuhan kita ya Neng, ya bener Neng, betul. Iya, jadi semua harus pelan-pelan saja. Iya, jadi semuanya itu ada prosesnya ya, ada pembelajaran. Walaupun di mata kasat kita, oh seseorang ini kelihatannya sudah soleh, tapi sebenarnya yang di mata kita soleh itu juga mereka juga belajar gitu ya, karena kan tidak ada orang yang sempurna gitu ya. Selalu akan ada step-step dari awal, dari yang tidak tahu menjadi yang tahu gitu ya. Orang sekolah dari TK dulu baru SD. Ada jenjangnya masa ya. langsung sekolah SMA. Betul. Iya, ntar bangkunya nggak nyampe kalau dia duduk udah masih TK udah mau di SMA. Betul. Ibaratnya kita mau lari ya, di ujung situ tujuan Umi, tujuan Teteh, tujuan Neng sama. Kenapa mau kemana? Satu Ya Allah. tujuan. Ya Allah aja. titik Cuman gitu ada ya. jalannya lambat. Jalannya ada yang Kenapa aku lambat. Mungkin sepatuku ketinggian. Iya, terus banyak kerikil kayak banyak batu kayak apa kayak gitu. Ada yang maunya, Teteh maunya lari. Kalau lari bisi-bisi ini Teteh kena lihat batu nggak lihat, kena batu nggak lihat, nyusruk bangunnya lebih hese. Tapi Umi udah sama Neng pelan-pelan, jadi kalau ngeliat kerikil sana lo kerikil, sana lo kerikil. Nah, jadi bisa lebih pelan, jadi melangkahnya dengan pasti gitu Itu ya bukan Umi ya. kata kita kan, itu kata para sahabat. Sahabat aja juga pada pakai proses. Terus kita bukan sahabat nggak pakai proses. Masalah gua. Oh, jadi memang kita semua memang butuh proses ya. Walaupun proses itu kadang-kadang tidak semua orang sama kan? Sama, benar. Bisa jadi aku prosesku 5 tahun baru mungkin mau sholat, ikhlas. Mungkin nanti 4 tahun, mungkin nanti 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 1 tahun ya nggak sih? Tapi emang itu dampaknya seperti apa sih kalau misalnya ada contoh kasus kayak Teteh, misalnya ada seseorang yang misalnya kan kalau misalnya kayak kita kan kita tahu misalnya berhijab itu adalah satu kewajiban gitu ya. Misalnya ini terus akhirnya kan dengan proses belajar gitu akhirnya kita pakai. Tapi ada seseorang gitu ya yang langsung gitu ya, dari yang tidak memakai dia langsung pakai cadar gitu ya, dan ya kan maksudnya semuanya tertutup lah gitu, sampai-sampai justru malah mereka itu yang seperti itu tuh kadang suka menghujat orang-orang yang mungkin baru belajar atau mungkin yang cuma pakai jilbabnya seperti kayak gini doang. Kayak gini nih itu emang kita sebenarnya dampaknya seperti apa sih, dampak negatif seseorang yang tanpa proses langsung gitu ya langsung. Nah, itu gimana tuh? Sekarang Anda mau nanya, ente bikin kue Iya. tanpa proses, langsung tepung terigu sama telur semua nggak usah pakai diaduk-aduk, brek langsung masukin ke oven, kira-kira jadi kue nggak? Jadi adonan. Jadi berantakan. Jadi adonan. Ini bukan kata saya, tapi dalam satu hadis dari Nabi tadi dibilang, satu yang namanya kita memasuki tingkatan Islam ini, Islam, iman, ihsan, itu harus pertama adalah al-qasdu, bersikap sedang-sedang saja. Ingat, sedang-sedang saja. Sedang-sedangnya apa? Itu kalau kata hadis. Kalau kata Quran dalam surat 64 ayat 16, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesuai kesanggupan kamu. Aku baru sanggup pakai seperti ini, sesuai kesanggupan. Mungkin bagi ente, teman ente itu sudah sanggup. Udah sanggup, kita sanggup. belum. Tapi kalau memang kita ngeliatnya begitu drastis, ya kok bisa ya, padahal taklimnya belum. Mungkin dia gaulnya juga, kok tiba-tiba brek gitu. Umar yang ngomong, Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Innakum lan tablugo hazal amru bil mubalago. Kamu sekalian nggak akan pernah nyampe, lan itu nggak akan pernah, never tidak akan pernah sampai kepada hakikat iman kalau terlalu drastis. Jadi bisa gini loh,
aku udah berhijab, tapi aku belum siap sebenarnya dalam proses tadi, tapi aku paksain. Ntar tiba-tiba aku bisa on off, orang ngomongin, gimana sih tuh orang pakai hijab on off? Karena dia nggak tahu aku sedang lagi proses, tapi karena kelihatannya pas aku buka repot kan. Di Islam tadi. Mungkin dia udah langsung ke ihsan, belum belajar Islam. Udah langsung ke ihsan. Tingkatannya lebih tinggi lagi tuh ya. Udah kelewatan tuh dia. Udah jadi yang step 2 belum ada, dia langsung mau loncat ke 3. Tapi bagaimana kita mensikapi sikap mereka? Bisa ada orang seperti itu misalnya. Kadang kan misalkan kita belum sampai kepada tingkatan itu, kepada seperti mereka misalnya. Karena kita masih senang yang begini ya, masih senang pakai dandan gitu ya. Maksudnya pelan-pelan lah gitu ya, pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita bilang itu salah atau di sini tidak ada dia salah benar atau kita salah atau kita benar dia salah, enggak ya. Tapi kita berusaha untuk pengen sesuai juga dengan proporsi kita lah gitu. Pengen juga ke Islam iman ihsan tadi gitu. Iya gitu. Nah terus gimana kita mensikapi tindakan mereka atau perilaku mereka yang kesannya mendiskreditkan kita gitu. Apa itu hanya seuzon Anda saja? Oh bukan, ini bagaimana caranya? Ini contoh Contoh kasus. Biasanya Anda seuzon dengan saya. Tidak pernah. Never. Lan. Lan. Betul tidak. Jadi gini, gimana cara kita nyekapin? Dalam surat Yunus ayat 99 dinyatakan gini. Apakah kamu akan membenci manusia kalau jalan pikiran imannya tidak sama dengan kita? Biarin aja kalau dia imannya cara seperti itu, kita seperti ini, biarin aja, semuanya butuh proses. Yang penting kalau dia menghakimi kita, jangan sama Allah. Karena nanti kita beramal nih sekarang nih, tinggal nilai nanti Allah. Ibarat kita ujian, yang penting semua pada ngerjain. Nilai amanemnya nanti belakang. Perasaan gue ngomongin ujian dulu ya. Soalnya anakku lagi ujian. Iran ya. Tapi sebenarnya ya berarti itu Islam itu agama yang sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat welcome dan sangat-sangat tidak mudah dan tidak memberatkan gitu karena karena kan kita beribadah sesuai dengan kesanggupan kita. Kesanggupan kita tapi setelah kita mempelajari semua contoh gini, jam segini, Tenisa aku sholat Johornya cuma 1 rakaat, kan sesuai kesanggupan aku. Enggak boleh melanggar syariat, tetap 4. Enggak Tetap syariatnya nggak boleh dilanggar. Yang satu tuh siapa? Kita lagi nyetir. Saking dia bilang, sesuai kesanggupan Ustazah gitu. Iya maksudnya seperti itu. Jadi soalnya kan banyak gini nih, Bumi, banyak juga orang yang mau belajar Islam tapi karena terlalu mungkin sekelilingnya mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat berat. Jadi akhirnya yang tadinya mau belajar jadi gila Islam susah banget ya, berat banget ya. Akhirnya kan seperti itu. Padahal kan enggak, kita maksudnya Allah kan hanya Allah menilai seseorang tuh dari proses kan, dari kemampuan orang tersebut, dari apa yang niat dia mereka laksanakan. yang mau lebih baik lagi dan berusaha gitu kan. Nah itulah masalahnya saudaraku. Islam itu sekarang ini terbagi 2 bagian. Waduh, ada Islam yang ekstrim banget, semua apa-apa serba nggak boleh. Ada Islam yang terlalu bebas banget, apa-apa boleh. Boleh aja. Liberal. Tapi kita ada di tengah-tengah. Kapan kita bilang nggak boleh? Kapan kita bilang boleh? Pasti semua ada alasan-alasannya. Jadi nggak boleh terlalu ekstrim. Tadi dibilang Bu Umar, kalau terlalu ekstrim nggak akan nyampe. Bahkan dalam hadis Nabi bilang gini, aku tuh jadi nafsu ya. Tapi sebelum nafsu silakan minum dulu. Silakan biar nafsunya turun. Allahumma as-sabirin. Amin. Minum. Alhamdulillah. Sudah tidak emosi, sudah tidak emosi. Udah ada. Baik. Silakan dilanjut. Soalnya nanti pemirsa kaget ngelihat Umi langsung emosi kayak Karena kita tuh di dakwah itu memang harus berjihad. Oh gitu ya. Fisabilillah. Jadi harus dengan body language gitu ya. Iya benar juga kalau kita misalkan pemirsa. Ya, mungkin kan. Kita harus sholat ya. Iya. Nggak ada ya. Baik. Silakan Maaf Umi. ya pemirsa kalau kita ini agak-agak kasar ngomongnya. Karena kita tuh makhluk kasar. Ya, Kita yang halus-halus ya, undanglah makhluk halus. Lanjutin yang tadi ya. Iya, mangga. Jadi kata Umar bin Khattab begini loh. Ketika orang itu terlalu ekstrim akan berbalik. Ketika orang itu terlalu liberal atau terlalu bebas juga akan rusak. Jadi kita harus ada di tengah-tengah. Kemudian Nabi bilang ini dalam salah satu hadis. Ad-dinu yusron. Agama Islam ini mudah. Faman yusaddaddin illa golibalahu.
orang yang berat-beratkan ajaran Islam ini diberat-beratin sama dia. Padahal kan kalau dalam tafsiran berhijab misalnya mungkin pakai hijabnya mungkin ya yang kecil dulu, lama-lama yang berhias. Ini dalam surat An-Nur ada tuh. Ada ya, Surat ada Al-A'raf. proses ya. Dalam Ada surat Al-A'raf step-stepnya. begini. Dalam surat 7 ayat 26. Allah telah menurunkan pakaian kepadamu, niat pertama nutup aurat. Ketika nutup aurat itu kan macam-macam. Ada yang Iya. masih berhias kayak kita, ada yang memang udah panjang, itu serah namanya juga Iya, nutup aurat. namanya Yang kedua, setelah tutup aurat sebagai perhiasan, serah mau pink mau biru perhiasan. Yang penting tidak berfawahis, tidak berkata-kata yang keji. Terus yang ketiga, baru sebagai pakaian takwa. Jadi kalau dibilang kalau orang ngeberatin Islam ini, Islam iman Islam itu diberat-beratin, illa golibalo itu orang pasti kalah. Jadi emang nggak bisa kita terlalu ekstrim karena ini kita pasti kelepek. Nah, apalagi aku merasa udah soleha, menghakimi ente. Lo nggak soleha banget sih, orang mah kayak gue nih. Itu ketika aku ngomong neraka jahanam lo ya, lo nggak kayak gue nih, lo neraka jahanam. Allah marah. Kadang begitu ya, kadang-kadang hanya orang yang jadi karena Menghakimi tidak orang. sama menjadi menghakimi orang. Berarti hanya Islam saja iman, tapi dia tidak ihsan. Dia nggak merasa dilihat sama Allah. Makanya kenapa itu kan berkaitan banget ya, bukan hanya Islam aja, bukan hanya iman aja, tapi ada ihsan gitu. Orang ya. kalau ihsan nggak akan menghakimi orang. Oh gitu, kalau orang Oh iya sudah dong. punya Ihsan, ihsan, nggak tidak akan menghakimi. pernah menghakimi Karena orang. dia akan ingat dengan satu hadis lagi pemirsa. Nah. Iya. Ada satu hadis yang bikin aku tuh gak pernah lagi dia berani ngatain orang. Karena apa? Itu hadis bilang gini. Manzal lazi ya ta'ala alaya ala akhirul fulan. Allah ngomong gini. Siapa tuh orang yang berani-berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Kok kamu mendahului aku sih? Ya, ini gofartulaha wakot ahbatu amalaka. Kalau orang itu ngomong, bisa gini, dasar tuh Tenisa, si siapa namanya? Si Sasa itu bahkan neraka jahanam tuh. Ini orang tuh kayaknya tuh dana tuh tabaruj banget. Orang sih neraka jahanam. Ketika aku ngomong neraka jahanam, kata Allah, kamu yang neraka. Ya aku ampuni. Karena kamu mendahului aku. Hadis Bukhari Muslim. Jangan menghakimi orang. Itu Orang hadis tuh apa? Islam, iman Islam tuh apa namanya bertingkat-tingkat gitu loh. Aku tuh takut kalau ngata-ngatain orang. Udah dia yang ngalangin nanti aku jadi nangis ya gimana sih Iya, terus soalnya orang kadang-kadang, lu Natasha jangan suka gitu sama orang yang itu neraka, itu neraka. Emang Tapi neraka biasanya- lu panitianya? Neraka panitia, aduh. Penjaganya bukan panitia, apa namanya ini, apa namanya apa menjaga tamu itu apa namanya? Penerima tamu, abang tamu. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sami-sami, mohon maaf.